Los Lobros sudah berada di Ciao, kita sudah sampai di Bali di Sanur. Di Sanur nih, dan tentunya kita sama yang punya Sanur. Celah. Harus ketemu sama tuan rumah di sini. Tuan rumah di sini. Dulu dari tahun 2000-an. Oh. Iya kan? Iya. Kalau gue sih, ya maksudnya buat gue, dia tuh selalu jadi tuan rumah Bali. Oh, selalu. Ya, Gue kalau setiap gue ke Bali, tanya dia tuh, gue selalu, "Det lagi di mana?" Ya. Walaupun terkadang juga kadang lepas kendali juga kayak nggak jadi, Det, ketemu besok aja. Itu kan. Iya, biasanya kayak gitu kan. Gue di sini deh kayaknya gitu kan. Ya, kita kan sudah merencanakan ini tapi Ciao ketemu. Iya. Itu. Apa kabar, Det? Kabar baik, terima kasih. Senang banget gue bisa ketemu tuh. Kalau sama lu udah sering lah ya. Sama Iyo ini maksudnya kita punya, we have such long history lah. Iya. Salah satu orang yang berjasa untuk naikin band daerahnya tuh. Seharusnya lewat dia juga kan. Yang mengekspos kan. Iya. Jadi ini baru sekarang lagi urusannya permediaan. Iya. Jurnalis underground. Nih, bener Sok-sok pengen jadi jurnalis, pengen punya media gitu. Terus kita harus kemana? Kita harus ke Bali. Iya. Datang langsung. Zaman dulu pas gue bikin majalah. Iya. Dan dia itu juga kan dulu masih manajer SID dulu Iya, kan. Dan nggak tahu ya kalau misalnya kayaknya ini nih sih bapak kulturnya di Bali gitu kan. Bisa dibilang kalau di bahasa Jakarta kan gue dari Jakarta ya. Iya. Dia itu tuh bisa dibilang abang-abangan skena. Anjir, dia itu sekarang bahasanya abang-abangan. Iya. Kok di sini apa namanya? Aji-ajian? Iya. Aji-ajian. Tai banget sih. Abang-abang. Kadang gue suka ngerti gitu. Abang-abang. Gua om kali bukan. Iya, bukan abang lagi. Iya, benar. Enggak maksudnya. Oh, itu ya istilah panggilan. Iya. Kan dari awal soalnya kan lo yang ya bisa dibilang memfasilitasi, bukan juga sih. Movement lah memulai itu. Gimana tuh, Det, awal-awalnya, Det? Sebenarnya ya ini seru sih. Gue sebenarnya bukan termasuk abang-abangan itu karena gue nggak percaya dengan asas senioritas ya. Asik. Betul. Ya, that's why we are together now. Iya, benar. Nggak ada abang-abangan. Maksudnya gini, dulu itu juga movement itu terjadi karena nggak sengaja sebenarnya. Kita nggak sadar bahwa kita sedang membangun skena gitu. Jadi waktu itu gue masih kerja di kapal pesiar. Terus gue udah pernah cerita ya. Udah. Ya, Yo, jadi belum. Sama Iya belum ya. Jadi maksudnya waktu gue di kapal pesiar itu gue bikin album kompilasi. Ini pra skena Bali yang akhirnya jadi skena gitu. Jadi gue waktu kerja di kapal pesiar gue bikin album kompilasi. Gue kirim ke Bali untuk adik gue. Terus oleh adik gue dikasih ke beberapa orang, dibagikan. Dan ternyata di kopi jadi seluruh Bali itu dengerin musik yang sama gitu. Dan kenapa mereka jadi lebih tertarik karena di album kompilasi itu di setiap lagu tuh gue kasih footnote, catatan kaki kenapa lagu Dead Boys ini masuk. Jadi dan nggak terlalu teknis juga. Oh ini Dead Boys ini dari New York, bagian dari CBGB awal kayak gitu. Iya. Jadi dan itu ternyata bisa jadi pengantar yang baik di daerah miskin kota seperti Denpasar zaman dulu, maksudnya miskin informasi gitu zaman dulu gitu. Pada zaman itu. Iya, pada zaman itu dan gue nggak sadar tentang seberapa privilege gue saat itu. Jadi ketika gue balik ke Bali, setiap kali gue balik ke Bali anak-anak skena itu datang gitu lah. Dan gue akhirnya setelah memutuskan untuk berhenti di kapal pesiar, berhenti di kapal pesiar, gue bikin acara program di radio. Orang-orang yang dulu dengerin album-album gue, kompilasi gue itu berdatangan ke program radio gue. Oh ini orangnya yang bikin album kompilasi gitu. Nah terus dan setiap kali gue siaran seminggu sekali itu gue majalah-majalah ensiklopedia, Rolling Stone, rock and roll gitu. Terus majalah alternative press segala macam gue bawa, terus CD. Jadi orang-orang datang ada yang sibuk dengan radionya, ada yang baca-baca, ada yang lihat-lihat gini. Nah itu ternyata jadi skena gitu. Dan itu ternyata jadi movement yang gue nggak pernah tahu sebelumnya. Dan kebetulan saat itu di Bali yang disebut underground tuh ada metal udah dari dulu. Yeah. Dan anak-anak punk rock, ska, hardcore segala macam itu karena mereka nggak ada muaranya, nggak ada wadahnya, mereka ke acara underground itu. Yeah. Ketika gue datang
ini setelah berjalan berapa 3 tahun tuh gue datang, gue bikin acara gue baru yang temanya tentang punk rock, tentang pokoknya musik alternatif gitu. Mereka ngerasa wah, aku kurang cocok ke sini nih, aku pindahnya ke sini gitu. Akhirnya itu jadi tempat hangout. Pokoknya setiap kali gue siaran, itu anak-anak skena yang sampai sekarang masih pegang tuh semuanya ada di situ gitu. Yang nggak pernah kita sangka gitu. Ataunya jadi ngumpul, tapi akhirnya jadi komunitas, jadi teman dan networking jadi terjaga ya. Iya. Dan di situ akhirnya ditawarin manajerin band kayak gitu tuh. Berlanjut. Dari tadi tuh kalau kita perhatiin kan banyak banget penggunaan kata skena. Nah, lu sadar nggak sih ini mungkin bagi kita atau bagi sebagian besar orang mungkin itu ya udahlah emang dari dulu ada. Cuman bagi yang sekarang nih, kita ngomongin sekarang nih, kita kan harus up to date juga nih sama keadaan sekarang. Itu banyak loh makna skena yang mungkin jauh di luar makna skena yang kita tahu seperti dulu atau sebagian besar orang yang dulu ngalamin kali ya. Ya nggak? Soalnya sekarang ini kan abang-abangan skena juga. Bandung, abang-abangan skena Bandung. Iya. Itu gimana tuh, Det? Kita pengen tahu pendapat lo nih. Sekarang kan udah banyak nih, Det. Silakan. Apakah ini pergeseran makna atau apa gitu? Kalau gue dari dulu sih ngeliat yang gue ajak bergaul segala macam itu masih tetap skena seperti skena yang gue paham sebelumnya ya. Skena kan berasal dari scene gitu ya. Scene di bahasa Indonesia kan jadi skena. Dan dulu kita sebagian membacanya sebagai skin gitu kan dulu ya. Karena kekurang bahasa Inggrisan. Cuman itu bagus ya perkembangannya gitu kan. Nah, jadi skena yang dulu dan sekarang itu kalau yang gue lihat justru dari pemahaman gue kalau di Bali ya, skena yang dulu dan sekarang itu sekarang udah lebih tercerai-berai dalam arti positif ya. Zaman dulu tuh, nah yang ada perubahan nih kalau dari pengalaman pribadi gue, misalnya ada band kayak Dive Colit yang mainin shoegaze gitu kan, dan gue nggak kenal orangnya, dalam hati ada rasa ketersinggungan sebenarnya, kok gue bisa nggak tahu ya? Karena abang-abangan skena dulu tuh kalau ada band baru segala pasti lewat kita, lewat skena Maximum Rock and Roll Monarki ini gitu ya. Monarki. Jadi ada Susai Glam, ada Electro Hell dan segala macam di Twice Bar gitu. Kan ini nama tempatnya itu kan Maximum Rock and Roll Monarki atau The Max gitu. Di situ. Jadi kalau orang mau muncul di skena itu pasti lewat situ biasanya. Yang sekarang skena yang berbeda tuh gue ada ketersinggungan yang memalukan tuh. Kok gue nggak tahu band ini? Kok gue sampai nggak tahu dia? Gue nggak tahu ya. Iya. Abang-abangan skena kok bisa nggak tahu gitu? Iya. Itu ada kayak kok nggak lewat gue? Iya. Ada gitu nggak, Det? Ada gitu nggak, Det? Ada ya? Ada, tapi dalam hati maksudnya gini. Artinya ini udah sangat jauh lebih baik karena band-band ini nggak harus lewat. Nggak perlu amal yang itu terus dong. Sama seperti apa yang kita lakukan kalau secara skala lebih besar, ketika kita menolak untuk pindah ke Jakarta. Karena kita menolak sentralistik Jakarta. Kalau lu pengen tenar jadi band, lu harus ke Jakarta. Kita menolak paradigma itu, sudut pandang itu kita menolak dan kita tetap tinggal di Bali gitu. Nah, ini sama dengan yang skena baru ini. Nggak harus lewat Twice, kalau nggak harus lewat Maximum Rock and Roll Monarki kalau lu mau jadi band gede gitu. Dan ada beberapa band yang juga yang gua kenal tapi karena gue bukan bagian dari abang-abang skena, gue datang ke Dive Colit, boleh minta ketemu nggak gitu? Jadi lu pengen tahu juga dong, harus up to date dong. Iya, karena gue senang maksudnya. Dulu itu zaman gue tuh, zaman SID Navikula gitu, itu hampir semua bandnya melodic punk gitu. Kalau yang sekarang ini sangat berwarna dan wah nih Bali ini keren banget nih. Ya, gue seneng makanya gue mendatangi mereka dan nonton Dive Colit sendiri gitu. Iya. Tapi banyak sih, maksudnya kayak di Bali sendiri sekarang banyak kolektif yang bikin movement baru. Sebagai contoh anak-anak Kismin Boys. Itu salah satu kolektif yang penggerak skena baru sekarang nggak? Iya kan? Bener. Dan terima kasih lewat lu gue hari kenal sama mereka. Masa dari gue sih? Iya, maksudnya mereka tahu. Mungkin udah cukup tahu gua, tapi lewat lu, kayak mereka ngerasa, tinggal ngomongnya, kan lu yang nelpon gitu. Ya, tapi intinya gua ini yang datang kan, gua mendatangi mereka, gua setelah datang gua diundang sama mereka, gua yang ngajak mereka minum duluan, karena gua senang maksudnya, bro, ini yang kita dari dulu tuh perlu maksudnya nggak harus lewat
Kalau yang kita sebut adventure, ini adventure-nya nggak harus lewat maximum broken monarki lagi gitu. Lobang udah banyak nih. Kayak misalnya kayak band luar, maksudnya band kita dulu anak-anak dari Bandung atau Jakarta. Kita ada mungkin diundang satu event misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya zaman gua dulu, kita harus main gitu Harus kayak gitu. Kita harus main itu aja. Alat seadanya. Dulu juga jadi ya cuma ada segini alat. Pakai aja gitu. Lu nggak dibayar, lu nggak harus bayar juga, tapi main aja silahkan. Gitu. Dan yang masuk juga sebenarnya masuk aja gitu kan. Ada satu apa ya kayak absen gitu. Iya benar. Oh gue di Bali main di sini. Gitu. Ini sebenarnya nih menarik karena di meja ini ada 3 generasi yang berbeda. Pertama dia Detu yang bikin movementnya. Gue paling muda pastinya. Tak dulu. Abis itu lo sebagai orang penampilan juga di situ, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap acaranya juga. Maksudnya dari daerah luar, dari Bandung gitu datang ke Bali. Gue yang penikmatnya gue dari Jakarta datang ke Bali bener-bener pengen datang ke Twice. Gue pengen tahu anjing nih Twice kayak apaan sih gitu loh. Itu kalau misalnya sebenarnya kan gini. Nah, menarik juga sih sebenarnya apa yang lu bilang. Kayak Bali itu sebenarnya harus punya menolak apa tadi paradigma kalau sentralistik ya. Kita harus istilahnya besar di ibu kota atau misalnya kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya menarik dan akhirnya si Bali sendiri juga kan melahirkan karakter si musisi dan band-bandnya sendiri gitu. Kayak misalnya salah satu contoh kata gue rockabilly gedenya sih sebenarnya untuk sampai saat ini di Bali gitu kan. Nah sebenarnya apa yang lu bangun sih sebenarnya dari apa ya, dari mulai statement atau mengiyakan oke, kita tidak usah besar di Jakarta atau di Bandung atau dimanapun, kita bangun scene kita sendiri. Itu sebenarnya juga kan karena kita maksudnya sebagai putra daerah. Sebagai putra daerah maksudnya kita ada hal-hal tertentu yang dia kita sering banget nih ngomong putra daerah nih. Ada hal-hal tertentu yang kita tetap nggak bisa, misalnya kayak yang hal-hal yang terlalu kayak seleb yang di apa sih yang infotainment yang seperti itu. Itu percaya atau tidak, itu salah satu hal yang kita benar-benar nggak bisa mengakomodir. Maksudnya kalau pindah ke Jakarta harus tiba-tiba didatangin sama infotainment, itu buat kita mengganggu banget. Karena kalau di Bali nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Santai semua Gitu ya. David Bowie jalan-jalan aja, ngobrol biasa sebagai ya gitulah. Kayak contoh kayak Robby lah, vokalis Navikula gitu. Cuman kalau kita lihat kesehariannya dengan rockstar itu, dia sangat super biasa banget, down to earth parah. Dan itu dan di Bali itu udah semuanya seperti itu kan. Karena memang di tempat kita tuh biasa aja, itu hal biasa. Nah, gara-gara itu tadi temanya apa? Nanya sebenarnya karakter Bali lu. Oh ya. Cheers dulu kalau gitu nih. Ini berarti bagus ini nih, Aberfeldy ya. Bagus. Creamy. Nah, karakter itu sebenarnya tercipta tidak sengaja. Gue kan kadang ngeliat SID, gue lihat ketika ditawarin sama si Jering untuk memanajeri itu, pas dengan apa yang ada di pikiran gue tentang Bali itu yang seperti ini, yang berbeda dari Jakarta segala macam gitu ya. Dan kebetulan Bali juga suka terlambat. Imo itu gue udah bikin band, nama band gue tuh Imo Core Revolver itu 1999 gitu. Jadi dan Imo baru ngetren di Bali 2007 gitu istilahnya. Baru 8 tahun kemudian gitu istilahnya. Tapi Bali ini untuk masalah kayak gini-gini pengarsipannya agak kurang gue bilang. Karena band Imonya dia tuh yang ngarsipin gue. Dari Jakarta. Dia sendiri aja nggak punya. Itu agak aneh juga tuh. Pas ketika dia Bob tolong. Wah nggak ada gambar ya. Cuman ketika dia pengen Bob bisa kirimin yang band gue yang itu. Karena gue pengen nunjukin ke teman gue. Masa minta ke gue? Padahal bandnya dia. Nah, maksudnya jadi di saat itu dari gue sendiri udah ada kesadaran bahwa kita itu selalu kalah beberapa langkah dengan kota-kota besar itu. Padahal kita ini unik, punya style sendiri, punya style sendiri. Dan karena udah kayak The Strokes, udah The Brandals punya dari nama segala macam gitu.
sementara kita punk rock ini udah dapat, makanya gue pegang banget dan wah gue promosikan gitu. Dan apalagi yang masih kita masih bisa berjuang situ, dan kebetulan pas dengan image kita rockabilly. Jadi udah waktu itu The Hydran udah ada dan belum ada psychobilly, belum ada. Gue bikin psychobilly dan pas sama Bali. Tapi kita cuma mencuri-curi kesempatan itu karena kebetulan bisa. Maksudnya gini, psychobilly di Bali itu kan bukan seperti yang goth yang di luar gitu. Psychobilly di Bali itu kita pakai naik Binter Mercy, baju putih tapi pakai gila gitu ya. Putih. Dan ini cuma ada di Bali atau? Cuma ada di Bali, ya. Dan itu memang kita gua manufaktur karena cuma di situ kita bisa steal the show. Yang lain udah diambil Jakarta sama Bandung gitu. Yang shoegaze. Shoegaze sudah diambil sama Bandung. Milo udah. Terus ada yang udah ada Destruct, The Brandal segala macam. Ini apalagi yang kita punya. Grunge belum terlalu ada. Hanya ada gue pegang Navikula dan gue bikin Suicidal Sinatra. Ya, karena apa yang bisa kita curi dari ini dan tapi pas juga dengan kita gitu. Secara genre berarti ya. Ya, secara genre, dan gue sendiri sebagai orang yang mempromosikannya tahu apa yang gue harus lakukan gitu. Apa yang harus lo lakukan dan ini map plan-nya bagaimana gitu ya. Iya. Gila lo susah itu, Jauh. Maksudnya Iyalah. lu merencanakan suatu, lu dia kayak ngebangun satu kultur gitu maksudnya kan. Dan dari awal. Dan yang PR-nya lagi kan gimana cara supaya Balinya tuh kerasa gitu kan. Benar. Karakter Balinya kerasa. Tapi emang gue merasakan sih, maksudnya setiap band-band Bali yang gue dengar tuh selalu ada ciri khas Bali yang ketika dicampurin itu terjadi akulturasi yang sangat menarik. Sebagai contoh, kemarin kita sempat ketemu, ingat gak Ludisia? Ludisia band metal gitu loh. Dimasukin ornamen Bali, masuk gitu. The Hydran rockabilly, masukin ornamen Bali juga, ada gamelan juga sama kayak Ludisia. Jadi masuk tetap dan tetap keren gitu. Itu mungkin karena sisi kreativitas di Bali itu emang udah melekat dari zaman dulu kan, karena ini kota yang penuh dengan seniman juga kali, segala macam. Ya, itu memang ya, tapi gue nggak ngerti sampai sejauh itu ya. Dan kemudian secara natural Balinya keluar kayak Marcelo. Kayak Marcelo contohnya kan dia tuh kakeknya salah satu penari paling pertama di Bali yang secara internasional dikenal gitu. Ini Marcelo ini vokalis The Hydran. Dan Marcelo ini ketika dia udah kemabokan, kalau udah kemabokan konser itu, dia sering lupa bahwa dia sedang memainkan rockabilly, dibaca menjadi Elvis, Brown Elvis gitu ya. Dia kadang-kadang lupa dia dari Bali dia. Dia dari Bali. Dan melakukannya dengan musiknya tetap rockabilly dan masih pas maksudnya. Gitu. Twistnya dapat berarti. Iya, twistnya dapat. Tapi kepercayaan itu belum tumbuh sampai akhirnya kita main di festival di Slovakia sama di Ceko. Slovakia. Iya. Dan ternyata di festival gede banget ya, Pohoda namanya yang di Slovakia ini satu dari 10 yang terbaik festival mid-size European Festival. Yang big size itu Glastonbury 150,000 ya. Ini 30 sampai 50 ribu nih orangnya. Itu band-band utamanya itu semuanya Dubiosa Collective misalnya. Itu band dari Serbia, mainin hip hop tapi dengan gypsy, polka yang gitu-gitu. Jadi gaya-gaya Eropa Timur gitu. Dan dimasukin dan pas itu semua. Jadi The Hydran pas ngelihat teman-teman, gue ngomong sama anak, bro, anjing nih menari Bali lu tuh bisa masukin aja ya. Itu udah pas banget. Bisa masuk banget dan kita jadi makin serius paling tidak lewat busana. Akhirnya si Adi kan desainer, jadi kita menggunakan pakaian Warriors, Balinese Warriors. Itu yang segini gitu ya? Enggak. Ini jaketnya segitu. Balinese Warriors digabung dengan ornamen rockabilly sedikit gitu ya. Dan ternyata pada saat kita pakai main di 2018 di Las Vegas, itu semua orang bilang, "Oh my God, are you mariachi band?" Gitu. Mariachi. Dia pikir dari Meksiko, tapi paling tidak
masuk gitu kan. iya. Dan semua orang suka dengan itu. Padahal enggak ini this is Balinese Warriors costume gitu kan. Ini Warriors costume dan kita jadi lebih bangga dan lebih ngerasa cocok bahwa memasukkan unsur-unsur tradisional Bali itu bisa masuk ke situ. Bisa. Karena kita untuk menjadi rockabilly itu kan Amerika banget. And we cannot kan karena kita bukan Amerika gitu. Tapi ketika ngeliat terinspirasi itu Dubiosa Collective, apa sih band Gypsy Punk dari Gogol Bordello. Itu main act nih jadi itu. Dan mereka tuh anjir gitu. Kita nonton pelukan we are on the right track gitu. Jadi dan terakhir kita main di Gold Coast gitu pakai pakaian kayak gitu tuh the whole building kalian nggak ngerasa gue alien kali atau nggak kayak gitu nggak akhirnya nggak kayak gitu. Awalnya memang maksudnya karena kita kalau dipaksakan menjadi Amerika banget kan nggak bisa. Dan itu tertolong dengan Marcelo yang kalau mabok begini dan itu aset banget ya dan itu nggak sengaja. Gue maksudnya mungkin gue cukup visioner ya, tapi nggak visioner gitu juga gitu. Yang ini terjadi secara natural dan ya gradually aja gitu lah. Ciao, masih di barusan sih sebenarnya gue masih curious masalah putra daerah. Karena kalau misalnya kita ngomongin putra daerah, yang dimaksud tuh siapa sih sebenarnya? Sentralisasi, bukan sentralisasi. Sentralnya tuh di mana sebenarnya? Iya, tar dulu. Kalau misalnya band dari Jakarta ngomong putra daerah boleh nggak? Nah, maksudnya Betawi dong ya. Tapi kan itu maksudnya mengkerucutnya kan ke situ. Gua pun sebenarnya dari Bandung. Bandung ya putra daerah. Secara geografis memang Bandung dekat sama Jakarta, ya kan? Bisa dibilang sih sebenarnya kenapa bisa sentralisasi? Karena industrinya ada di sana, ya kan? Nah, benar. Bisa kan? Juga benar. Semua yang gede-gede di situ. Festival gede. Kantor pusatnya di mana? Di Jakarta, ya kan? Sponsorship semua apapun yang festival atau apapun bentuk Jakarta yang bisa besar itu kan karena sponsorship yang besar, ya kan? Menurut lu gimana? Apakah lu masih merasa seperti itu, masih anjing nih perjuangannya ini belum beres gitu, atau memang harus ada industri yang memang regional di Bali, maksudnya yang memang konsen di situ, concern di sini untuk membesarkan industri ini semua gitu. Menurut lu gimana? Itu tanggung jawab yang terbesar buat gua ya. Tapi yang salah, yang kadang-kadang gua agak kurang setuju itu adalah keputra daerahan ini artinya jadi anti Jawa, anti Jakarta, anti Bandung. Itu yang sering jadinya kayak gitu, jatuhnya mah digiringnya ke situ. Padahal yang kita lawan itu sentralistik paradigma atau sudut pandang bahwa kalau lu pengen sukses di bermusik itu lu mesti pindah ke Jakarta. Itu yang kita lawan, bukan berarti kita anti orang Jakarta atau anti orang Bandung. Dan itu yang kadang-kadang agak terseret situ. Nah, itu. Apa mungkin media kali yang bikin kayak gitu? Enggak juga, tapi kan media nggak ada. Beneran dari skena masing-masing kan kayak gitu kan. Dari putra daerah itu sendiri juga ada rasa gitu. Ada rasa gitu dan belum terlalu bisa memahami perspektif itu gitu. Nah, dari gue sih nggak pernah gue terganggu dengan lu orang Jakarta atau lu orang Bandung dari mana. Gue nggak terganggu soal itu. Yang kita lawan itu sentralistiknya itu. Nah, putra daerah kalau dari buat gua, putra daerah ini ya yang seperti The Hydrant ini, seperti The Hydrant, seperti band baru yang lain. Karena kita kebalian gitu tuh, we cannot help it karena kita udah terbiasa santai. Maksudnya contoh gini, putra daerah yang ketika di awal-awal SID main di luar kota, kita pada saat mau manggung minum bir di atas panggung. Itu orang itu tabu seperti itu. Wow. Oh gila minum bir. Padahal kita tuh aja biasa aja kali kalau di Bali itu. Buat gue tuh itu keputradaerahan yang ketika kita bawa orang lain yang gagap, sementara kita menganggap itu biasa. Kita ternyata juga gagap dengan yang kayak gitu. Dan dari gue sendiri sih sebagai seorang propagandis, gue malah masukin di Hospitality Rider. Panitia harus menyediakan 2 kerat botol bir bir bintang
Huruf besar nih, dingin, huruf besar dan tebal, Dingin ya dingin. Itu yang gue lakukan. Dan itu gue baru bisa ngeliat ini putra daerahnya. Nah, putra daerah yang salah menurut gue adalah ketika timbul ketidaksukaan kepada orang-orang yang non Bali gitu. Itu yang menurut gue putra daerah ini di satu sisi itu eksotik, punya karakternya sendiri. Seperti Bali yang kebetulan adalah kampung internasional. Tapi di sisi lain kalau lu cabut internasionalnya ya kampung aja. Kampung yang kampungan gitu. Gitu ya. Gila. Berat. Ya kan setuju nggak lo? Maksudnya, jadi gue pikir Bandung sebenarnya ada karakter seperti itu juga kan? Tapi kita mirip sebenarnya, kita bukan Jakarta. Lu nggak bisa ngapa-ngapain karena Jakarta ini udah benar-benar nggak ada orang asli dari situ, tapi karakter Jakartanya kuat gitu. Ya benar juga tuh, nggak ada orang asli dari situ. Bener. Iya, cuman tetap orang Jakarta ya Jakarta aja, terserah lu dari mana ya. Iya benar. Tapi kalau yang lu dari lahir dan besar di Bandung dan bikin skena di Bandung, gue bikin skena, lu nggak bakalan bisa seperti Jakarta. Dan yang salah itu, maksudnya yang salah dipraktikkan oleh teman-teman sendiri itu adalah, ini ujung-ujungnya lu jadi, ini Jakarta mau menguasai Bali. itu gue nggak pernah setuju dengan itu, karena yang kita lawan itu adalah sentralistik. Bukan itunya bukan. Karena memang ya maksudnya ini sedikit flashback juga. Zaman-zaman dulu, zaman-zaman dulu MTV, zaman-zaman MTV. MTV cuma disiarin di Jawa doang, nggak sampai Bali. Emang iya? Zaman dulu. Zaman dulu. Iya, zaman dulu. Dan itu juga sebenarnya maksudnya kan ada satu informasi yang nggak menyebar. Iya betul. Iya, tersendat. Dan itu juga balik lagi gitu. Oke lah, maksudnya ini sebenarnya cuma cerita doang. Ada kekecewaan lah. Anjir, oke lah, kita nggak nyampe MTV kayak gini-gini. Lu lebih bisa dibilang lu lebih tahu informasinya daripada kita dan bla 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 bla. Dan ada satu resisten juga. Gitu kan. Nah, kalau misal sekarang dari cerita-cerita yang tadi, sebenarnya zaman sosial media sekarang sudah terobati kah itu kah atau kan karena kan ya sekarang isunya bisa global. Iya, ya banget. Kan? Real time semuanya gitu. Itu udah dan sangat gampang dapetin informasi gitu. Ya. Udah membantu nggak sekarang gitu? Ya, sebenarnya udah cukup membantu. Cuman kalau dari sudut pandang gua gitu ya. Keputradaerahan ini kadang-kadang nggak bisa gua nggak bisa nyalahin teman-teman Bali gua segala macam ya. Cuman kadang-kadang ini juga jadi penghambat gitu. Ketika itu masih ada khas putra daerah itu adalah om gue nih cukup lama di Bandung dan gue sangat ingin di Bandung ya. Sama aja sebenarnya, maksudnya kita kalau putra daerah itu kalau kita udah agak terdesak apa segala macam, yang kita selain itu orang luar gitu. Nah, dan itu kadang-kadang masih terjadi. Jadi kalau berhadapan dengan jangankan dunia global, berhadapan dengan Jakarta aja, kita harus ngumpul banyak orang segala macam mau ketemu satu orang Jakarta. Kayak gitu, dan itu masih kadang-kadang masih terjadi. Cuman sudah tidak separah dulu gitu. Ini buat gue masih sedikit jadi problematika dengan yang aji-ajian ini. Ini udah salah satu sebenarnya keputradaerahan yang buat gue kurang sehat gitu ya. Oke, kita kalau dari kan ngomongin tentang putra daerah terus Jakarta segala macam. Tapi situasi yang sekarang di Bali sebenarnya lebih banyak orang Jakarta yang pindah ke Bali bikin skena baru yang kayak jadi pengkotak-kotakan dia, bener gak? Wah, itu buat gue itu indah dan berwarna. Ya, jadi diversity ya. Iya. Buat gue COVID it's not all about bad things ya. COVID itu membawa berkah juga buat Bali gitu ya. Really? Iya, kalau buat gue pernah punya kadang-kadang gue tidak sadar gue juga bagian dari putra daerah itu. Dan itu tidak bisa kita obati secara langsung. Nah, kayak ini generasional ya. Itu gue ada cerita pada saat zaman COVID itu anak Jakarta ngumpulnya pada situ semua tuh. Padahal kan ya, dan gue senang tempat itu sebenarnya, cuman sebenarnya ngapain sih Jakarta itu ngumpulnya pada situ semua gitu. Padahal sebenarnya gue berpikir, tapi sebagian dari orang-orang itu adalah teman-teman gue yang gue pikir orangnya asik gitu kan. Apa yang gue lakukan kemudian, gue datangi tempat itu, dan ternyata dari mereka itu cuma nunggu siapa yang dari orang Bali yang cukup
cukup aktif di skena, datang, bro apa kabar? Itu beres, dan di situ gue ngeliat terima kasih banget nih orang-orang Jakarta dan Bandung yang pindah ke Bali. Ini yang kalian tuh bikin Bali lebih berwarna, makin lebih berwarna, karena misalnya ada Geber modus operandi, dan mereka dengan bangga bilang Bali based band, Bali based musicians, dan nggak harus orang sekarang udah biasa ya, lu Bali atau bukan enggak, yang penting lu Bali based gitu loh. Dan itu buat gua tuh itu berkah banget buat Bali. Wah, walaupun ada sedikit resisten dari sebagian orang. Iya di awal-awal ya. Dan gua kalau yang masih ada resisten dari itu, gua nggak bergaul sama mereka lah. Oh iya. Tapi yang jelas ini artinya kekhawatiran gua yang dulu itu, zaman dulu tuh semuanya orang-orang tuh datang ke Twice segala macam, cuman jadi satu tempat, cuman di teman-teman di Twice aja yang ngerti tentang skena di luar gitu. Sekarang kan udah enggak, udah tersegregasi, ada di mana-mana sekarang, dan ini thanks to Covid dan Jakarta Bandung yang pindah itu bikin kita lebih berwarna. Gila keren banget. Sebenarnya sih kayak sebenarnya mereka kan bosen aja sebenarnya. Iya kan. Sebenarnya penyumbang tuh gitu orang Jakarta, Bandung sama Jogja. Ya kan? Banyak yang pindah sini kan. Dan ya kayak mereka mengisi kekosongan aja yang ada di sini sebenarnya kan. Iya, mengisi tapi yang kalian nggak ngerti itu, yang Bali, Bandung, Jakarta itu, kalau buat gua pribadi ya, ini buat gua itu bagus banget nih. Ini vibe yang bikin kita lebih. Dan lu tau nggak sekarang contoh yang buat gua sekarang itu, mereka kalau mau buka toko kecil gitu ya, mereka pakai baju Bali, pakai kamen dengan bangganya fotoan kayak gini. Gua pikir ini sesuatu yang harus kita embrace. Artinya mereka pengen gabung sama kultur gitu sini ya. Dan itu nggak bisa kita hadapi gaya-gaya seperti itu dengan lu dari Jakarta lu udah nggak bisa kita hadapi. Kita harus embrace, kita harus dengan tangan terbuka, karena mereka memang mencintainya. Mereka udah nggak pikir soal mereka agama Islam, mereka agama Islam segala macam, mereka kayak itu karena pikir ini sebuah hal yang indah. Di saat yang sama, secara kultural, secara pop culture itu juga terjadi. Itu sangat membantu kita untuk bikin Bali lebih maju. Yang kayak gue bilang tadi itu, anjing nih band baru nih, gue kok sampai nggak tahu kok nggak lewat gue. Masih ada mental itunya. Tapi ya, gue pribadi gue waktu itu bahkan sempat niat gitu deh. Jadi gue gue emang suka datang ke Bali, touring motor sendiri gitu. Ada waktu itu gue datang ke sini, emang gue niat gue mau datang ke acara skenanya Bali waktu itu. Waktu itu gue inget ke acara Kismin Boys. Karena lu pernah ngomong ke gue, bro, Rolfas bagus. Nah, ada band-band yang pernah lu bilang ke gue kayak bagus, lu mesti nonton live-nya. Gue bela-belain tuh, gue datang ke situ nonton kayak anjing. Ternyata skena Bali nggak sama aja kok. Maksud gue mau skena Bali, mau skena Jakarta, Bandung, Jogja, keren mah keren aja. Dan itu pas yang di Kismin itu menurut gue itu kolektifan yang mereka bikin itu kayak wah ini warna baru. Kayak ya kan gue ngalamin yang waktu 2000-an awal segala macam itu ya bisa dibilang rockabilly. Rockabilly. Tutok Palu gitu loh. Sama melodic punk. Melodic punk, rockabilly. Sekarang totonya ada, ini apa? Ini shoegaze tapi bukan shoegaze, tapi kayak wah complicated musiknya, tapi wah keren banget sih. Dan itu baru, bro. Itu baru, itu baru, tidak lebih dari 7 tahun. Yang paling lama 10 tahun mungkin. Dan itu 10 tahun itu pun paling si Ian lewat Camp Sasikun, lewat Camp Sasikun. Lewat Camp Sasikun. Dan itu jarang banget yang ada. Bahkan band grunge tadinya cukup banyak, tapi yang bertahan cuma Navikula karena mereka yang aneh sendiri gitu. Tapi yang jelas makanya yang gue pegangin banget tuh yang agak-agak beda, karena kalau enggak karena semuanya melodic punk itu di situ keputra daerahnya itu. Lu buka toko HP, yang lain buka toko HP gitu. Dad, sebenarnya kan kalau misal kita ya kan dia itu juga ikut membangun. Kalau ngomong flashback, ikut ngebangun banget si SID kan. Lu kerasa nggak kayak ada rasa-rasa nasionalis di SID, ya kan rasa-rasa. Ya kayak ya untuk kan, pemuda yang terus kayak pokoknya gue harus gini, gue beda tapi gue harus tetap tunjukin ya gue emang beda kan, men gitu loh. Tapi sebenarnya kalau misalnya gini ngomongin scene di Bali sebenarnya mungkin secara nasional ya kan
nggak begitu berasa. Tapi kalau gua ngomong nih sebagai taruhlah sebagai anak Bandung. Kalau gua ngeliat anjir, Bali ini kayaknya sebenarnya kelasnya kelas internasional nih. Iya emang. Iya kan? Emang menurut gue sih ya. Ini sebenarnya ini kelas internasional sebenarnya. Oke lu nggak keterima di Indonesia atau di yang lain, tapi sebenarnya kalau misalnya lu naik ke internasional dapat lo spotlightnya sebenarnya. Ya kayak setuju nggak lu itu sebenarnya? Ya, gue setuju itu. Walaupun secara kualitas belum semuanya bisa sampai segitu ya. Cuman karena memang sudah terbiasa kita di skena yang tanpa kita sadari itu adalah internasional, jadi kita memang harus berbeda gitu ya. Dan kebetulan karena memang di Bali memang I'm not trying to be pemilihan kata-katanya harus bener nih, Dad. Iya, biar nggak terlalu kesannya terlalu bangga. Gue nggak berusaha menjebak lu, nggak. Gue karena memang itu sebenarnya terbantu oleh kita tuh karena capek. Yang paling sudah mulai berani untuk menolak, untuk sentralistik itu kan Jakarta, SID dan Navicula gitu. Tapi kegerahan itu sebenarnya dari dulu sudah ada gitu. Makanya kita secara tidak sadar konsolidasi ke dalam aja ya, akhirnya jadi gitu. Jadi dan semua banyak band-band Bali yang memang sering main di luar gitu kan. Salahnya yang dulu itu adalah tidak diberitakan kembali. Nah, di The Hydrant namanya itu jadi lebih keren kan karena diberitakan kembali dan orang ini wah gimana. Tapi di saat yang sama gue juga bilang kadang-kadang kita sebagai putra daerah yang ngerasa sebenarnya bukan mereka yang menganaktirikan karena memang pusatnya di situ aja dan kami sendiri tidak siap dengan infotainment dan segala macam. Jadi akhirnya pilihannya adalah ya kalau udah nggak bisa kerja kesini aja udah gitu loh. Nah jadi udah terbiasa seperti itu dan gue goreng aja lagi gitu lah. Propagandis ini ya wajan terus masukin minyak goreng terus. Tapi anjing nggak gampang. Mungkin kalau misalnya ada orang lain yang mengisi kekosongan ini, mereka karena sudah terbekali kan. Mau di Bandung, mau di Jogja, mau di Jakarta, bawa ke sini, mereka mengisi kekosongan aja. Tapi kalau misalnya ngomongin PR dengan membawa kultur Bali itu sendiri, anjing susah loh. Dan dia bisa banget. Dia kan bawa filosofi Bali, bawa ideologi Bali, itu kan susah banget. Dan matchingin sama anak-anak muda yang lagi aktif itu kan susah banget. Benar. Ya kan? Ya mungkin ya kalau kata Bruce Lee kita harus jadi kayak air ya, dimanapun tempatnya kita harus ngikutin wadahnya. Wadah di mana air selalu ngikutin gitu. Iya tapi air juga bekas-bekas tai kan di bawah. Oh iya benar juga. Nggak ada filternya kok dia. Ya. Jauh. Kan lu bilang kan ini kenapa lu bawa whisky ini? Ya kan? Jadi balik lagi nih kalau ngomongin Detu itu selalu identik dengan whisky. Oke. Dan jujur gue juga pengetahuan tentang whisky juga karena Detu. Jadi sedikit banyak nih, thank you loh Det. Jadi tuh Detu tuh mengajarkan kalau Bob, whisky tuh nggak hanya 2 merek itu doang loh. Merek apa tuh? Mereknya misalnya gitu. Misalnya gitu. Tapi kan ini udah Detu bawa backup nih. Oh ini selalu. Kalau Jameson tuh udah selalu, nggak usah lu apa-apain, dia udah pasti ada ini. Nggak usah dibahas. Cuman single malt. Apa yang lo mau ceritain dari botol ini? Nah, dia tuh selalu ada setiap menyarankan gue satu merek whisky. Bob, lu cobain ini karena ini adalah Lalil Gambreng. Gue tuh cuman gitu. Kalau kita kan murahan kan. Oh ya, iya. Namanya gitu kan. Gue tuh biasanya kalau whisky selalu pakai es atau pakai apa. Yeah. Karena dia tuh gue tuh selalu akhirnya jadi kebiasaan neat, gak pakai es gue. Gak ada es loh. Gak ada es. Gue tuh selalu. Jadi kayak yang di film Quentin Tarantino yang gue bilang tadi itu. Whisky straight please, no junk. No junk. Nggak ngerti apa itu. Gimana? Nggak ada, jangan ada unsur lain gitu maksudnya. Iya, jangan ada unsur lain. Maksudnya menurut mereka whisky ini kan ada yang 10 tahun lebih macam. Lu tega banget sih lu setelah mereka bikin 10 tahun sekali, lu masukin bahkan es sekalipun itu mengubah rasa. Mengubah rasa. Gitu. Iya, gitu.
Cuman gue udah selalu ngerti gitu. Jadi kalau misal dulu awal-awal gue kan kita ada perkumpulan yang namanya Nah itu apa sih kalian punya grup apa sih sebenarnya? ini nih ketumnya nih dia nih Ragunan Whiskey Warrior. Jadi gue boleh cerita nih kalau gue boleh sedikit cerita ya. Jadi gue ini juga terima kasih juga nih gue diangkat keanggotannya dari Detu. Gue ada anggota termuda di situ. Termuda. Jadi sering banyak gue nggak bayar. Jadi hampir setiap minggu Detu ya. Kita tuh ngumpul di rumah Detu dulu. Detu sempat tinggal di Jakarta. Terus rumahnya di Ragunan. Dan setiap minggu kita minum bareng-bareng tapi mereknya beda-beda. Dan setiap merek beda Detu ntar akan cerita, bro, ini Highland bro. Gitu, bisa gitu tuh. Ini mereknya apa? Gue kebetulan sangat pandai untuk menirukan Detu kalau kayak gitu. Dan Karena itu sangat menjiwai. iya menjawab gue. Jadi setiap kalau misalnya orang Detu kayak gimana, pasti semua nggak gue atau Rio kadang-kadang ya. Selalu gini, jangan dicampur es bro. Gak ngargain loh. Itu selalu jangan dicampur es. Itu lama-lama kata-kata jangan dicampur es itu udah melekat ke Detu. Jadi sampai anak-anak Yasmin Boys itu tuh sampai sumpah kan, jangan dicampur es lu dimarahin Detu lu. Iya kan? Gak boleh. Jadi lucu aja. Jadi lucu. Cuman ngomongin skena itu. iya. Cuman akhirnya jadi tahu sih gue ternyata emang ternyata rasanya beda. Dan akhirnya gue jadi tahu juga tidak semua whisky 12 tahun atau yang tahun-tahunnya belasan tahun itu tidak semuanya enak juga. Karena ada beberapa kayak dia itu pernah ngasih contoh kayak bro 18 tahun nih bro. Set pas minum waduh kayak betadin nih. Ada yang kayak gitu. Sampai ada sorry banget tapi gue mesti pakai es nih. Ada juga yang kayak gitu. Sorry banget. Harus ada. Ini dulu ketum harus gini. Aduh gimana nih ya? Izin tum. Ini gue mesti pakai es nih tum. Ini betadin banget nih. Ada kayak gitunya. Cuman akhirnya bisa menghargai. Ya lah. Gue nggak pengen dibilang snob sih. Cuman sekarang tuh lebih. Ini nggak snob sih. Cuman emang bener sih. Setiap karakter tuh beda. Kayak ini nih. Bisa jelasin ya Det? Ini Aberfeldy ini gue juga baru tau dari Detu. Ya ini creamy dan cukup ringan dari Highland ya. Jadi di Skotlandia itu kan ada Highland, Islay, yang pokoknya yang Glen itu yang paling girly. Jadi cewek-cewek pun bisa minum gitu ya. Yang betadin itu yang dari Islay gitu ya. Itu earthy, peaty gitu ya. Dan itu kita pilih yang aneh nih, gue juga akhirnya mengarah ke situ. Yang aneh gue gara-gara gue dikenalin sama teman tuh, semakin lu suka sama whisky, semakin lu betadin gitu. Iya bener. Wah rasanya semakin betadin yuk. Dan kalau istilah teman gue tuh, kalau di lu ini istilahnya piti, kalau di rumah sakit istilahnya karbol. Iya karbol, mirip karbol yuk. Harganya mahal yuk. Parah, gue busetnya harganya mahal kayak betadin gini nih. Jadi ya disesuaikan aja deh kalau masalah tes ya. Ya, jadi tapi mungkin yang harus lebih diketahui itu tentang terbangunnya kenapa whisky itu penting gitu kan itu. Terbangunnya RGNWW ini adalah kita ketika sudah tiba di titik tertentu, usia tertentu mampu membeli yang lebih baik gitu kan. Jadi apa yang kita konsumsi gitu ya. Lu kalau konsumsi tai keluarnya tai gitu ya. Hal buruk keluarnya buruk. Jadi kita lebih concern tentang yang salah dari promosi whisky itu adalah snob itu. Jadi ketika lu minum whisky itu lu ada sigarnya di bar yang seperti apa yang elit gitu. Padahal gua dong lagi nyigar nih. Iya enggak. Maksudnya terlalu terkesannya begitu. Iya, kesannya begitu. Yang salah dengan sigaranya. Yang dibikin adalah kesan snob kayak gitu. Padahal kan whisky itu sebenarnya nggak segitunya doang. Iya. Karena dulu zaman masih miskin Indonesia ya kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kan kalau dari gua sih mulai setelah tinggal di luar kerja di kepala pesiar, whisky ini murah loh dan ini dibikinnya baik gitu, bukan oplosan atau bukan kayak zaman dulu kayak Manson atau apa gitu kan. Ini kan lu ketika lu menyebut produk itu whisky, itu ada syarat-syaratnya sebenarnya. Nggak bisa kayak lu bilang ini whisky Mansion House, nggak bisa. Dan itu gila dalam cow. Iya enggak maksudnya dan itu gue hubungannya dengan kesehatan. Jadi ketika kita sudah tiba ini, lu ingin hidup lebih panjang dan ketika lu figur menarik kayak lu, gue ingin hidup lebih panjang gitu. Dan yang salah ada ketika snob, whisky ini mahal nih. Padahal kan
kita chip in kan. Iya, chip in juga ya. Dengan 6 orang satu botol, dan pernah ini kita minum Lagavulin, kita lengkap 8 orang nggak bisa ngabisin Lagavulin yang sebotol ini. Gara-gara ini, cuman ini adalah produk yang bertanggung jawabnya ada. Kita cuma 50.000 ngeluarin bisa lah ya. Itu yang gue sih kalau disuruh minum-minum yang murah-murah gitu, bukan gue snob, gue concern dengan tubuh gue gitu loh. Yang jelas aja lah. Yang jelas aja. Dan itu ditambah gue seorang penulis. Setiap whisky itu ada kisahnya tuh. Airnya juga, air aja beda yo. Air yang dipakai itu tuh kayak beberapa Highland tuh, airnya dari satu mata air gitu. Jadi enak nggak enak itu terserah, tapi lu udah digiring sama seperti kita ketika kita sebelum tidur didongengin oleh orang tua tentang lain seperti ini. Ini kan storytellingnya itu baik banget, whisky itu baik banget. Dari cara pengemasan tentang air diceritakan tentang dulu tuh dilarang nih, makanya yang tadi gue bilang Singleton itu, jadi para penyelundup tuh minumnya lebih baik di sini aja. Karena di sini lebih murah tapi airnya baik ya, kayak gitu lah. Jadi ada storytelling yang sangat baik, dan buat gua hal yang itu tuh penting gitu. Yang gampangnya nih mungkin yang gua tangkap ya. Kayak misalnya lu beli minuman murah. Lu minum kayak gini. Kita nggak sadar bawaannya lu rese. Iya kan? Kalau misalnya minum yang memang mahal, yang bagus, lu masih elegan masih gitu. Ya. Karena mungkin ya. Ini kalau gue, yang pengalaman gue pribadi nih ya, yang setelah kalau berbagai macam acara Ragunan Whiskey War yang sudah gue lewati, emang whisky yang dinikmati yang semakin mahal dan semakin bagus, besokannya tuh nggak hangover itu sih. Nggak ada tuh yang kayak, wah enak ya, besok bangun tuh kayak itu yang nyambung tentang kesehatan. Iya. Kalau kayak temen gue Ridwan tuh bilang, semakin baik whisky itu agak semakin mahal. Dia kan orang Cina nih, punya toko. Lu buka apa? Toko? Ya buka toko ini apa nih? Rolling Door. Ya, lu buka Rolling Door pagi-pagi, kepala nggak pusing. Set gitu ya. Enak buka Rolling Door-nya besok pagi itu enak. Nah jadi itu maksudnya gini, karena yang kita masukin ke dalam itu adalah bahan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, FDA gitu. Jadi sesuai dengan BPOM gitu. Nah, dan yang salah dari kita itu karena dari sebelumnya generasional ini bikin whisky itu seolah mahal banget, padahal kan sebenarnya enggak. Lu bisa kayak tadi kita beli di bawah 1 juta, kita chip in segala macam, mampu lah kita berbuat duit, dan besoknya masih bisa bekerja dan produktif. Kita orang-orang yang sudah sedikit umur di usia tertentu itu besoknya mesti produktif, tapi suka minum tapi harus tetap produktif kan susah tuh. Jadi kalau lu minum sembarangan besok lu kalau minum yang dulu lah yang pakai plastik ada sedotannya banyak ya. Sedotan banyak plastik hitam tuh itu adalah gula dicampur alkohol. Betul. Gitu doang tuh, dan lu mengharap ada flavornya doang gitu ya. Iya, benar. Flavor doang yang diambil, benar. Itu perisa. Ya, perisa. Dan itu terserah, kalau lu masih muda, masih dikaji, silakan. And we are not there anymore gitu. Dan what's so cool about drinking this with campurinnya? Gua kasih susu. Gua nggak pernah mau. Gua hormat dengan gua self respect gua tinggi yang ini. Oke, itu yang harus dicatat tuh. Self respect kayak gitu ya. Lu ngasih sesuatu ke tubuh lu kan. Iya. Setuju enggak lu? Setuju kan? Gila, gue mulai terhipnotis gitu gue sekarang. Gue sih beruntung Cao, karena gue sebagai orang yang paling muda di Ragunan Whiskey War ini, jadi gue terkadang gue tidak harus mengeluarkan uang, karena yang tua-tua udah kayak misalnya ini gue transfer mana, udah besok aja. Siap. Yang penting gue supply es abis nih, kalau nggak perlu es atau apa, butuh makanan nggak, gue yang bawa makanan ya kan. Ada kontribusi ada kontribusi lah, sama cerita gitu karena pemilihan orang-orang di yang dia tuh ini juga menarik menurut gue, karena gue nggak tahu lu gimana cara menyatukan kita semua gitu loh, lu yang memilih lagi. Tapi maksudnya gue pun sendiri kaget, lu ada di
lingkaran Detu gitu kan. Ada lu kan maksudnya gue sama lu juga jarang ketemu tapi lu ada lu ada di right circle sebenarnya gitu kan. In right circle bener, iya kan, right iya kan? circle betul. Gue tahu Detu dari tahun Iya, bener. Gue juga merasa beruntung kayak, gue masuk sini nih, thank you loh Det gitu. Gue nggak tahu apa alasan dia tuh masukin beberapa yang muda-muda juga, apakah ini supaya lebih up to date mungkin? Karena bukan abang-abangan lah. Nah, cheers buat malam ini. Cheers. Gila, anjir gue kayak apa ya? Seru sih gue sih, flashback banget dan gue seneng banget. Sama. Ketemu dia itu kita kan sering ketemu dia itu sering. Sedalam ini ngobrol. Iya, dalam. Ini dalam. Iya kan? Random. Kita tuh kalau misalnya ngumpul sama dia tuh ngomonginnya awalnya mungkin dari musik, abis itu ntar kita akan ngomongin hal yang terjadi, abis itu seperti ya biasalah cowok-cowok kali ngumpul. Ini planet ini bagusnya gimana ya? Atau teknologi yang baru gimana? Random lah. Ya. Sekarang tertuju, terpusat. Thank you banget loh, Det. Sorry, anjing gua ketemu dia tuh kayak pengen anjir mengungkapkan masa lalu segala macam dan sekarang ketemu gitu. Apapun ya kan, apapun yang udah dijelasin dia tuh. Ya kan, kalau ini buat gue sendiri ya. Apapun yang udah jelasin dia tuh, apapun yang udah dilalui dia tuh, anjing gue menghargai banget effort dia tuh dari dulu sampai sekarang. Anjing masih bertahan, masih di sini, masih menghidupi ini dan percaya sama apa yang dia suka gitu. Apa yang dia nggak suka, ya, dia bilang suka juga. Iya, ya benar. Dan apapun Sneakers maksudnya. Tapi ada, lu ada. Dulu gue selesai dulu. Terus tapi apapun kondisinya, anjir ya kan, gue bakal selalu jatuh cinta sama eksotisme Bali. Ya, setuju nggak lu? Setuju gue. Setuju. Apapun kondisinya. Cheers Ya. Udah habis Cow. Ini masih ada dikit. Nah, sneakers boleh lah. Nah, tapi eksotisme Bali ketika dibawa dengan benar dan baik kita maksudnya berarti ya. Bukan cuma sekedar jualan bukan. Gitu ya. On the right track. Yeah. Kalau kata Tom York tuh everything's in right place. Sedap. Gua salah ngomongnya tadi. Gimana? Lanjut. Udah beres. Udah, cukup. Kata produser kameramen cukup. Itu. Soalnya kalau nggak bisa 3 jam nih. Nah, iya, bisa banget. Enggak mabok ini enggak mabok. Enak kan? Enggak, gue juga enjoy banget. Iya. Thank you, Det. Gila, nice to meet you banget. Masih di Bali. Sampai ketemu di acara Los Lobros yang lainnya dan tentunya sama sahabat-sahabat kita berdua ya. Ya. Thank you Detu. Cheers. Sukses Bali. Bali.